Ya, selamat siang para mahasiswa. Kita lanjutkan kuliah berikutnya, yaitu eh, kuliah tentang pedoman perencanaan tebal lapis tambah perkerasan lentur dengan metode lendutan. Jadi mencari overlay lapis tambah ya, perkerasan lentur dengan metode lendutan dengan kode PD.T05.205B. Jadi ini perkembangan berikutnya dari cara perhitungan lapis tambahan. Nah, lapis ini materi ini saya ambil juga dari internet online, ya masih ada tulisan-tulisannya, mohon maklum tapi bisa terbaca lah tulisan-tulisan ini. Eh, Materi ini nantinya akan menggunakan lendutan yang diperoleh dari ada namanya Benkel beam, ini suatu alat ya, dan juga falling weight deflectometer. Nanti saya sampaikan hal-hal yang lain ini mengacu pada peraturan yang sebelumnya. Kemudian hal-hal yang ingin saya tekankan di sini adalah ya tentang Benkelman beam, jadi alat untuk mengukur lendutan balik. Ingat ya, ada lendutan balik dan lendutan yang langsung pada perkerasan yang menggambarkan kekuatan struktur perkerasan. Ada ujar istilah CESA. CESA ini kumulatif ekuivalen standar Excel, atau dengan kata lain atau dengan pengertian lain, CESA ini sama dengan LER atau W18 pada akhir umur rencana. Jadi beban lalu lintas sampai akhir umur rencana. Ya, pada peraturan ini mulai diperkenalkan istilah CESA. Tentang falling weight deflectometer, ini alat untuk bongkar lendutan juga dengan menjatuhkan beban. Nanti saya sampaikan juga. Pengertian dari lendutan balik ya. Lendutan balik adalah lendutan besar, lendutan vertikal suatu permukaan perkerasan akibat beban dipindahkan. Jadi pada saat ada beban roda kendaraan, dipasang alat, kemudian rodanya itu bergerak, berapa permukaan perkerasan itu kembali ke atas. Ya, logikanya pada saat dibebani melendut, kemudian setelah beban dihilangkan atau beban meninggalkan tempat itu akan terjadi rebound, jadi lendutan balik vertikal, gitu ya. Nah, lendutan langsung, lendutannya langsung di bawah beban. Jadi yang saya tekankan adalah yang kuning-kuning itu nanti kita lihat langsung di contoh soal, itu akan lebih mudah. Istilah-istilah ini nanti silakan baca-baca, nanti kita bahas sambil berjalan juga. Ya nanti oke, ini kita lanjutkan. Ada juga sama dengan periode sebelumnya, ada juga koefisien distribusi kendaraan ya. Kalau ini jumlah lajurnya, kemudian distribusinya tergantung dari jumlah lajur kendaraan ringan atau berat ya. Tergantung dari arahnya juga, ini sudah sering kita lakukan. Nah, disinilah angka ekuivalen beban sumbu kendaraan. Mulai tahun 2005 pada peraturan ini diperkenalkan angka ekuivalen yang baru. Ini berbeda. Ya, jadi berbeda dengan sebelumnya. Jadi kita nantinya memakai angka ekuivalen ini. Ya, untuk yang tugas yang nanti juga yang berikutnya, nanti ini tugas 3 akan keluar, tugas 4 juga nanti kita mengikuti ini. Karena inilah perkembangan ekuivalen beban sumbu kendaraan yang ter-up to date. Itu yang terbaru lah. Tahun 2005 ya itulah yang terakhir. Jadi untuk sumbu tunggal roda tunggal, ini sumbu tunggal roda tunggal, begini dia, dibagi 5,4 ton. Beban dibagi 5,4 ton pangkat 4. Untuk sumbu tunggal roda ganda, ya dibagi 8,16 ton. Jadi kita ikuti saja. Ya. Ini sumbu dual roda ganda, jadi sumbu double itu ya, roda ganda, itu beban sumbunya dibagi 13,76. Ini tridem ini, ada 3 roda double gitu ya. Sekian, tergantung dari jenisnya. Nah, kalau beban sumbunya sudah diketahui, ini tinggal dihitung dengan rumus ini sudah diberikan. Ya, ini sumbu tunggal roda tunggal, sumbu tunggal roda ganda, ini sumbu dual atau sumbu apa istilahnya itu tandem ya, sumbu dual itu tandem ya, tandem itu ya, ini dual ini tandem ya, ini tridem ini.
tiga roda bekerja berdekatan bersama-sama. Ini agak jarang kita yang tandem, lebih sering kita ini mungkin ada beberapa truk berat itu memakai tridem. Jadi kalau begitu tergantung berapa beratnya dari data beban kendaraannya. Kemudian ada faktor umur rencana dan perkembangan lalu lintas. Jadi ini faktornya tergantung dari perkembangannya, R-nya itu, ini rumusnya sudah ada, ini ini setengah, ini 1 plus R pangkat N ini ya. 1 plus R pangkat N dan seterusnya. Ini sudah jelas kelihatan. Ya, kemudian pada setiap umur rencana tertentu, ya, kemudian angka pertumbuhannya tertentu, nilai N-nya sudah didapat. Misalnya kalau ini pertumbuhannya 4%, N-nya maksudnya ini angka pertumbuhannya 4%, ya. Kemudian ini selama 5 tahun, jadi ini dia N. Ya, faktor yang mempengaruhi hubungan antara umur dengan perkembangan lalu lintas yang nantinya dipakai dalam menghitung CESA. Jadi mau pakai ini ataukah rumus ini, silakan. Ya, kalau sudah ada tabelnya silakan dipilih. Kalau tidak persis angkanya, pakai yang rumusnya. Nah, di inilah rumus akumulasi ekivalen beban sumbu standar. Jadi kumulatif ekivalen standar Excel, itu ya. Ini saya dicontoh nanti langsung diberikan angka. Caranya, jadi sederhana caranya, data lalu lintas pada saat dibuka, pada saat didata, jumlah tiap jenis lalu lintas kali 365, ini 1 tahun 365 hari, ini per hari, ini 365 hari, ini angka ekivalen yang dihitung dengan cara yang tadi, jumlahkan semua beban as dari sumbu depan, belakang, dan kendara gandeng, dan seterusnya. Ini koefisien lajur, dan ini koefisien N-nya. Di sini dikenalkan koefisien N ini. Jadi yang tergantung dari angka pertumbuhan dan umur rencana yang tadi. Jadi N ini. Ya, tergantung dari pertumbuhan lalu lintas dan umur rencananya. Jadi pakai koefisien N itu. Jadi tinggal dijumlahkan. Kendaraan 1 kali sekian itu di satu, baiknya dibikin tabel. Ya, paling kiri jumlah kendaraan jenis tertentu, terus ini dan seterusnya di tabel, tinggal dikalikan, nanti di ujung kanan didapatkan dan dijumlahkan. Ya, silahkan. Ya, jadi jumlah ini, jumlah kumulatifnya. Kemudian lendutan nanti kita lihat di gambar ilustrasi berikutnya. Nah, untuk lendutan di mana ada falling wedge deflector dan Benkelman beam, ini saya jelaskan seperti ini. Saya membuka 2 file yang sama, ini pada lampiran ya. Jadi pada lampiran C dari file ini ya, alat falling wedge deflectometer ini secara umum bentuknya begini. Jadi nanti di sini akan ada kendaraan yang berisi fasilitas software dan komputernya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kemudian ini ada juga bentuknya seperti ini. Ada bebannya, beban yang menumbuk di sini. Nanti kita lihat. Jadi ini ada bebannya di sini. Ini ada beban berat tertentu ditumbukkan atau dihentakkan pada permukaan jalan, kemudian lendutannya dideteksi dengan sensor-sensor ini. Nanti kita lihat gambarnya. Ini alat falling wedge deflectometer. Nah, kalau ini namanya alat Benkelman beam. Nah, saya langsung ini saja dulu, nanti baru ke Benkelman beam. Oke, kalau istilah falling wedge deflectometer dulu. Oke. Falling wedge deflectometer ini alatnya ya seperti ini. Jadi di dalamnya ini ada fasilitas beban dengan berat tertentu, kemudian dijatuhkan di permukaan jalan. Kemudian ini akan deteksi ini alat-alat komputernya. Jadi ini cukup spesifik ya. Kita ini hanya mungkin punya di pusat penelitian jalanan jembatan itu punya ya. Ini jarang yang punya ini. Bisa menyewa ke sana, para konsultan menyewa ke sana. Jadi prinsipnya di dalam alat ini akan ada beban. Beban ini tergantung dari settingnya. Kalau kita biasanya ini 4,08 ton ya, 4,08 atau 4,1 ya.
4,08 ton itu bebannya, itu dihentakkan melalui berapa ukuran platnya ini ya, dihentakkan. Setelah dihentakkan di sini ada geopun di sini. Kalau ini pusat nolnya, ini mainnya ke sana. Jadi sumbunya misalnya di sini, ini geopun ini yang akan mendeteksi lendutan seperti ini. Jadi di sini ada beban yang dihentakkan dari lapisan perkerasan ini akan dideteksi berapa lendutannya. Jadi sensor ini akan mendeteksi berapa lendutan yang terjadi. Ini D0 atau kita sebutkan D0 sama dengan DF1 itu nanti ya. Kemudian ini ada yang di F2, di pada jari-jari 2, jari 3, jari-jari 1, jari-jari di jarak dari sini ke sini sekian, sekian dan seterusnya. Itu ada juga lendutan yang dideteksi, tapi yang digunakan untuk perencanaan overlay hanya lendutan ini saja. Jadi di F1 ini dikali dengan faktor-faktor. Iya, nanti. Oke. Nah, ini gambar ilustrasinya ya, dibebani terus ini sama seperti tadi ini ilustrasi lain saja. Ini biasanya testingnya kita yang 40 kilonewton atau 40 kilonewton ini sama dengan 4,08 ton. Jadi kalau beban asnya itu 8,16 ini setengah, jadi roda-roda sebelahnya saja yang membebani. Itu di situ nantinya dihentakkan beban seakan-akan roda di sebelahnya saja untuk beban standar. Itu ya. Oke. Untuk itu mengenai falling weight deflectometer, kita kembali sekarang alat Benkelman beam. Nah, alat Benkelman beam ini seperti ini. Alat ini terdiri dari dua bagian, jadi ada bagian atas, ada bagian bawah. Di sini ada engselnya. Di sini ada engselnya. Jadi ini bagian bawah, ini bagian atas, ada kakinya. Kemudian ujung ada tumit dari Benkelman beam ini. Beam itu batang gitu ya, atau balok gitu, batang atau balok, dimasukkan di sela roda kendaraan standar atau kendaraan yang aku pakai menguji biasanya kendaraan standar di sela rodanya. Ujungnya itu di sela rodanya persis di sana. Kemudian nantinya ini akan bergerak. Nah, kita lihat nanti ilustrasinya. Ini alat tipe lain saja. Kita punya yang jenis ini di lab tapi jarang dipakai karena memang kita jarang merencanakan. Nah, untuk titik-titik pengujiannya, untuk jalan yang satu lajur itu biasanya setiap 100 meter di kiri dan di kanan. Ya, tergantung dari berapa ukuran A dan B-nya. Untuk yang dua lajur itu 2 di kiri, di bawah roda kiri itu kan ada dua di bawah roda kiri dan di bawah roda kanan. Ini ada dua alat, kemudian sebelahnya lagi dan di sebelahnya lagi. Gitu ya. Jadi truknya di sini, kemudian ke sini, kemudian ke situ, itu untuk yang 2 lajur. Untuk yang 3 lajur juga demikian, ya. Yang 4 lajur jadi ada titik-titik di mana harus diperiksa titik-titik tersebut. Ya tergantung juga arahnya. Kalau ini mungkin arahnya ke sana, yang satu ini mungkin arahnya ke sini. Demikian seterusnya. Ya titik-titiknya jadi biasanya untuk soal biasanya ini aja dipakai ya, ini aja ataukah biasanya ini karena di satu. Kalau yang ini di bawah roda yang di sebelah kiri. Ini di bawah roda yang sebelah kanan. Ini di bawah roda yang sebelah kiri. Sehingga yang di pinggir, di bawah roda yang pinggir itu yang standarnya lah yang dipakai. Untuk jalan yang biasanya hanya satu lajur ke satu arah, kebalik lagi satu lajur. Jadi jaraknya 2 lajur, cuma di satu arah itu sangat satu lajur. Satu lane, satu lajur, satu lane gitu ya. Nah, alat ini seperti tadi dari 2 batang. Batang atas, batang bawah, ini ada engsel. Perbandingan antara batang bawah dengan antara engsel dengan ujung ke sini itu 1 ini berbanding 2. Kalau misalnya di sini ada beban truk gitu, beban roda kendaraan truk yang di sela-selanya di sini di ujung tumitnya itu ada ujung di sini ya, ada bisa disentuhkan ini berbentuk ujung gitu ya, yang ada nanti kita lihat di gambarnya. Gambarnya mungkin di Benkelman beam, mana tadi di Benkelman beam di atas alatnya ya. Nah, ini alat ini juga ada ujung tumitnya ini, batang tumit ada ujungnya itu ya. Gitu ya.
Oke, nanti lihat di gambarnya lebih detail, lebih lanjut, ya standar roda juga jaraknya berapa, ini 5 cm jaraknya di sini. Oke, nanti di bawah roda di sinilah tumit ini diletakkan. Gitu ya, di gambarnya ini juga di bawah roda itu tumit diletakkan. Ntar dulu ini masih muter. Oke, ini sudah tadi. Nah, pada saat roda truk pertama kali pada saat uji dilaksanakan, roda belakang truk itu misalnya posisinya di sini posisikan menyentuh bagian bawah misalnya terjadi ekstrim ini lendutannya seperti itu. Ekstrim lendutannya seperti itu. Kemudian truk ini akan bergerak dengan kecepatan rasanya 5 km per jam ya. Pelan-pelan truk ini bergerak, setelah berjarak tertentu, ada yang berjarak setiap 30 atau 40 cm, itu dihitung berapa lendutan kembali ke atas. Karena dari sini kan kembali ke atas ya, kembali ke atas. Nah, untuk pengukuran lendutan dengan Benkelman beam ini kita tidak memproses data ini, tapi langsung data yang didapat dari lendutan yang ada dari beban yang di sini, ini bergerak terus sampai dia sejarak 6 meter. Jadi misalnya di beban awal begini lendutannya, dia akan kembali ke atas sebesar D. Ya, kembali ke atas sebesar D. Ini ya. Dari posisi ini bebannya bergerak, ini seakan kembali ke atas sebesar D. Nah, itulah berapa lendutan kembali ke atasnya sebesar D. Karena pendeteksiannya itu dilaksanakan di bagian ini, ya di sini ada nanti dial gauge itu ya, dial gauge. Kita lihat pembacaannya di sini dibaca, ya di sini dibaca atau di sini dibaca. Ya, sedangkan perbandingan antara angka ini dan ke ini 2, ini 1. Ini 2, ini 1. Sehingga yang terbaca di sini satu kali gerakan, satu gerakan ini dibaca setengahnya. Nah, ini maksudnya. Karena perbandingan lengannya. Kalau di sini bergerak D, di sini hanya setengah D. Sehingga biasanya beberapa di alat pembacaan di sini itu didua kalikan ya karena faktor 1/2 ini. Jadi kan didua kalikan karena di sini D ini terbaca setengah D sehingga didua kalikan gitu ya. Nah, ini deflektometer sudah. Jadi untuk lendutan balik mendeteksi lendutan kembali ke atas setelah beban bergerak dengan kecepatan 5 km per jam sepanjang 6 meter. Biasanya ini posisinya seperti ini, kemudian biasanya lepri diapakan, lepri dihidupkan, truknya bergerak. Di sini sudah berikan tanda dan 6 meter, begitu roda nyampe di sana, lepri ditiupkan lagi, berhenti dia. Baru dia dibaca di sini. Berapa besarnya kembali ke atas. Yang di sini sebesar D, di sini setengah D sehingga D 2 kali kan. Itu ya. Ini ada catatan apa ini? Truk bergerak ya 5 km per jam. Ya, oke. Lendutan kembali ke atas di titik awal setelah bergerak 6 meter. Bukan 6 mm ya, 6 meter ini ya. Setelah bergerak 6 meter. Itulah yang lendutan balik. Lendutan kembali ke atas, rebound, kembali ke atas gitu ya. Oke, itu mengenai apa namanya falling weight deflectometer dan ketentuan Benkelman beam itu dan Benkelman beam. Ini saya mungkin posisikan kembali nanti akan diperlukan. Oke, mungkin di situ aja. Kita kembali ke ini, ke yang ini. Oke, jadi falling weight deflectometer dan Benkelman beam itu sudah tadi. Nah, lendutan falling weight deflectometer inilah disebut DL. DL ini terdiri dari DF1, ya DF1 yang persis di bawah beban tadi, ya, kalikan dengan faktor koreksi FT kali CA kali FK ini ya. FT-nya itu faktor lendutan sesuai dengan temperatur standar 35 derajat. Ya. Kemudian DF1 lendutan di bawah pusat beban. Ini lendutan langsung yang mendapatkan dari lendutan yang terbaca dikalikan dengan koefisien-koefisiennya. Di mana FT ini faktor penyesuaian lendutan terhadap temperatur, tergantung apakah tebal perkasanya lebih kecil 10 cm ataukah lebih besar sama dengan
10 senti. Untuk contoh ini dipakai yang lebih besar sama dengan 10 senti untuk contoh soalnya. Ya. Jadi eh, dengan diketahui ini apa namanya eh, faktor ini, nah faktor FT ini akan memerlukan TL. Ya, jadi faktor koreksi temperatur akan memerlukan TL. TL ini sudah pangkat sekian untuk ketebalannya masing-masing, ya masing-masing ada pangkat min 0,4025, ini pangkat min 0,7573, tergantung dari ketebalan perkerasannya. Kemudian tergantung dari TL. TL ini temperatur lapis beraspal diperoleh dari hasil pengukuran langsung di lapangan atau dapat diprediksi dari temperatur udara, yaitu TL ini sepertiga dari TP temperatur permukaan, TT temperatur tengah, TB temperatur bawah. Jadi kalau lapisannya itu 20 cm, lapis pondasi bawahnya itu kedalaman 20, lapis tengahnya itu kedalaman 10, kemudian di permukaannya. Itu misalnya ya. Ini ada tabelnya nanti ini, tabel 6 itu ya. Kemudian CA faktor pengaruh air tanah tergantung dari musim. 1,2 kalau musim kemarau, 0,9 kalau musim hujan. Ini faktor koreksi beban untuk beban uji falling weight deflectometer. Nah, beban ujinya misalnya 4,0 beban ujinya tertentu. Ini harus nantinya dikali beban tertentu ini membagi 4,08. 4,08 kali beban uji ton pangkat min 1. Jadi 4,08 kali beban ujinya. Ya kalau memang sama bebannya, ya jadi ini 1 dia faktor koreksi. Kalau beda, ya itu akan berbeda. Ya. Jadi beban uji yang digunakan dengan 4,08 ini. Oke. Nah, lendutan pada Benton beam, ya ini saya lanjut aja dulu ini. Ini lendutan ini, kalau lendutan ini pada falling weight deflectometer, lendutan pada Benkelman beam rumusnya berbeda. 2 kali D3 min D1. Nah, D3 inilah lendutan akhir, D1 itu di set 0. Ya, jadi nah kembali ke sini dulu lagi. Di sini nah, di sini ya. Di sini ini lendutan yang di sini ini di set 0 di sini. Kemudian bergerak dia sepanjang 6 km. Inilah nantinya ini D3, ya ini jadinya D1, D2, inilah D3. Gitu ya. Nah, titik 1, titik 2, titik 3. Jadi kita lihat kembali ke sini. D1 lendutan pada saat tepat di titik pengukuran. Ya. Jadi itu sudah di set 0 itu maksudnya. Jadi pada saat ini di set 0 di sini. Pada sini bergerak sekian sampai ke titik 3 ini berapa lendutan kembalinya. Itulah yang dimaksud dengan D3. Gitu ya. Nanti D3 ya nanti rumusnya lendutan yang di sini akibat beban bergerak ke sana. Itu sampai di sini. Nanti D3 dikurangi D pada saat bebannya dari D1 0. Jadi makanya D3 min D1 itu 0. Maksudnya D1-nya dianggap 0. Ini D3 min D1 kali FT ini sama koefisiennya, cuma ini koreksi Benkelman beam, kalau tadi koreksi falling weight deflectometer. D1 lendutan saat beban tepat di bawah titik pengukuran itu dinolkan. Ini lagi biasanya itu di set 0. D3 saat bergerak 6 meter dari titik pengukuran dengan kecepatan di 5 km per jam. Faktor penyesuaian itu sama dengan yang di atas tadi. Ini sama. Ya. Sama hasilnya. Oke, nanti kita lihat di contoh saja. Nah, ini faktor koreksi bebannya ya untuk Benkelman beam beda ya. Beban ujinya berapa? Beban uji untuk Benkelman beam ya, beban uji kali faktor ini sudah ditentukan. Nanti kita lihat dia contoh. Ya, beban ujinya biasanya sekitar 8 tonan itu biasanya ya. Nanti kita lihat. Kemudian berikut ini adalah temperatur perkerasan. Jadi yang memberikan faktor koreksi lendutan. Ya, faktor koreksi lendutan apakah mau menggunakan
grafik ataukah mau menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi rumus tadi FT. FT tadi ini sudah ada rumusnya, ini, rumus ini. Mau rumus atau grafik, saya sarankan pakai rumus saja kan tidak susah rumusnya ini. Asal kalkulatornya bisa, ya FT itu. Kalau enggak pakai rumus ya grafis juga bisa. Cuma biasanya kurang teliti. Yang beda garisnya antara kurva untuk mana A itu tergantung dari ketebalannya. Ya, ketebalannya ini untuk koreksi temperatur pada Nibin-Kalman beam ini. Oke. Kemudian ada juga faktor koreksi lendutan terhadap temperatur. Ya, ini faktor koreksi lendutan. Nah, ini tadi sudah digrafikkan, ini ditabelkan. Nanti kita lihat tabelnya ya. Tergantung TL-nya. TL itu adalah sepertiga TTTB, ini TL sepertiga TT1, TTP permukaan tengah temperatur bawah itu ya. Berdasarkan TU plus berdasarkan TL sepertiga TP, permukaan tengah, temperatur tengah dan temperatur bawah misalnya sekian, dapat koefisiennya sekian, tergantung dari ketebalannya. Ini sebagai ini contoh nantinya akan di sana. Kemudian oke, tadi AB sudah, ya tadi AB dan sudah itu dari ketebalannya. Kemudian ada juga temperatur TT, TB tersebut didapatkan dengan kita akan mendapatkan data temperatur udaranya berapa, temperatur permukaannya berapa itu dijumlahkan, misalnya angkanya tertentu, ya angkanya tertentu. Misalnya sekian, nanti contohnya akan ada juga. Ini dalamnya misalnya 20 cm, berarti ini temperatur bawahnya ya pada kedalaman 20 cm. Temperatur tengahnya di sini. Ya temperatur permukaannya kan sudah dapat di permukaan ya ukur temperatur di permukaan jalan udaranya, temperatur udara. Jadi kalau misalnya TU plus TP-nya nanti sebagai contoh, ini saya ambilkan misalnya dia 79, temperatur bawahnya sekian, pada kedalaman 20 cm, kedalaman 10 cm, temperatur tengahnya, dan temperatur permukaan nanti itu data. Itulah sepertiga, temperatur permukaan, temperatur tengah, dan bawah, itulah dia TL-nya. Itu ya, itulah dia apa istilahnya di sini TL ya, apa itu nah itulah TL-nya. Oke. Nah, untuk keseragaman lendutan nantinya keseragaman lendutan itu besarnya seperti ini sekian. Didapatkan dari apa namanya standar deviasi dibagi dengan lendutan rata-rata. Jadi ini rumusnya ditinggal menggunakan saja, lihat di contohnya nanti. Deviasi standar atau simpangan baku juga ini akan apa namanya akan dihitung. Kalau di sini kan jumlah lendutan dibagi jumlah titik pengujian, itu aja ini rata-rata. Kalau ini ada angka sigma D kuadrat dan sigma D baru kuadratkan, gitu ya. Oke, ini sigma D, ini D-nya dikuadratkan, kalau ini D-nya dijumlahkan dulu baru dikuadratkan, nanti kita tabelkan. Ya. Jadi NS itu jumlah titik pemeriksaan, titik datanya. Nah, kemudian akan ada lendutan yang mewakili. Ya, dari sekian titik lendutan ada mungkin 20 lendutan, mana yang mewakili. Itu ada rumusnya ini. Dari rata-rata ditambah dengan 2S tergantung dari arteri, tol, dan sebagainya. Dan tingkat kepercayaannya sudah di-set seperti ini. Oke, ini kita ada. Kemudian ada faktor koreksi lapis tambahan yang tergantung dari ini TPRT, temperatur rata-rata tahunan. Jadi temperatur perkerasan rata-rata tahunan. Ya, nantinya akan ada koreksi, kita lihat saja. Ini F0 ini faktor koreksi tebal overlay. Ya, yang tergantung dari temperatur permukaan rata-rata tahunan. Jadi ada koreksi. Ya, ini nanti akan ada datanya. Temperatur perasaan rata-rata tahunan untuk daerah kontak tertentu itu ada tabelnya. Pakai rumus ataukah pakai grafik, gitu ya. Tapi biasa ya, kalau ini sih pakai rumus ini. Kalau ini apa ini? Temperatur rata-rata tahunan ya faktor koreksi
ya bisa pakai ini faktor koreksi atau pakai rumus saja. Kemudian jenis lapis tambah biasanya yang di standar itu Laston ya dengan modul resilient 2000 MPa yang ini bisa diestimasi berdasarkan nilai CBR. Kemudian stabilitas Marshall 800 kilo ini sama dengan spesifikasi di Indonesia ya. Yang diuji dengan alat UMATA. Ini nama alat ya. Universal Material Testing Apparatus itu ya. UMA-nya itu material, testing mat-nya itu mat-nya itu material, T-nya itu testing, ini aparatus. Temperaturnya 25 derajat Celcius, kadang-kadang 20 distandarkan, bisa juga 20 sering dipakai. Kemudian faktor koreksi tebal perkerasan, ada faktor koreksi tebal perkerasan seperti ini, tergantung dari modul resiliennya. Oke, ini tinggal pakai nanti modul resiliennya berapa, ataukah ukuran ininya apakah sama ataukah berbeda. Kalau dia sekian, berarti tinggal masukkan di sini, mestinya ini akan dapat, ya, kalau ini standar ini 1. Nah, contohnya begini. Kalau modulusnya 2000, ini memang sudah dapat 1. Kalau dimasukkan rumus juga, mestinya memang 1. Ya, kalau material yang lebih kuat digunakan, koefisiennya menjadi lebih kecil. Gitu ya. Nah, ini. Material standarnya ini. Kalau kita memakai yang ini, ya, faktor koreksi tebalnya jadi kurangi 0 kali tekan 0,85. Kalau yang modul seriesnya lebih kecil dari ini menjadi lebih besar. Itu ya, sedangkan minimalnya ini sudah ditentukan. Nah, prosedur perhitungan nanti kita langsung ke contoh saja ini, lebih nyengat contoh. Nanti akan juga ada lendutan yang diizinkan atau yang direncanakan atau lendutan setelah overlay. Jadi diasumsikan setelah overlay sekian lendutannya, nanti overlay-nya berapa diperlukan supaya lendutan setelah overlay sekian, itu logikanya. Jadi ini lendutan rencana atau lanjutan setelah overlay. Ini tergantung dari apakah ini 4-wheel drive, rumus 23, nomor 24, dua alat Benkelman beam. PESA ini sudah. Kemudian kita menghitung H0 tebas lapis tambahan sebelum dikoreksi. Temperatur, ya. Berarti ini ada D sebelum overlay, itu nantinya dari hasil pengukuran, ya. D sebelum apa namanya? Ya D sebelum overlay kan dari hasil pengukuran di lapangan. Kemudian D setelah overlay ini adalah D dari ini, D rencana ini, ya. D setelah overlay itu D rencana itu. Oke. Kemudian, nah ini D setelah sebelum overlay dari D yang mewakili. Tadi kan ada D yang mewakili, mana tadi itu D yang mewakili? Oh, agak jauh ya. Ini ya. Itulah yang sebelum overlay. Kemudian kita lanjutkan. Ini lapis tambahan sebelum dikoreksi. Ya. Kemudian dilihat ini. Kemudian akan ada koreksi ya, koreksinya itu tergantung dari apa namanya ini F0 faktor koreksi sesuai dengan rumus 21 atau gambar 2. Nanti kita lihat faktor koreksinya. Oke. Ini juga ini faktor penyesuaian tebal perkerasan, nanti kita lihat contohnya. Oke. Oke, kalau misalnya apa namanya akumulasi bebannya diketahui sekian, ya. Lendutan kalau failing weight differactometer, kalau Benkelman beam berapa, ini bisa digrafikkan atau kita lihat nanti pakai rumus saja, biar lebih mudah pakai rumus saja. Kemudian yang ini sebelum overlay misalnya lendutannya sekian, kalau overlay-nya sekian, setelah overlay lendutannya jadi berkurang. Itu misalnya ya, sebelum overlay lendutannya 1. Setelah di overlay lendutannya berapa, ini sebagai kontrol saja nanti. Dikontrol. Ya nantinya bisa didapat dari perhitungan. Oke. Kemudian lampiran A ini temperatur perkerasan rata-rata tahunan, gitu ya. Ini akan didapatkan data. Jadi semua provinsi akan data, nanti di tugas kita akan mendapatkan data untuk nantinya menghitung koreksi temperatur ya, koreksi temperatur ya. Datanya itu nantinya akan didapatkan, ini misalnya untuk Denpasar ya pakai ini, Denpasar Selatan, nah ini pakai temperaturnya, faktor koreksi temperatur.
Nanti itu cukup banyak itu ya. Nah, inilah contoh perhitungannya. Contoh perhitungannya ini saya akan carikan nanti apa bagian-bagian yang diperlukan, saya kembalikan, kayaknya kita perlu kembali ke rumus-rumus barangkali di depan itu ya. Nanti kita lihat ini, saya kembalikan dulu. Ntar dulu, ini agak hang dikit. Kembalikan dulu. Oke, mungkin nanti di sini ya. Oke, lihat dua. Oke, mungkin sampai situ aja dulu. Karena kita akan melihat ini. Oke, kita kembali ke sini. Ini contohnya. Contoh ini misalnya jalan Ruas Purwakarta Pleret gitu ya. Ruas Purwakarta Pleret jenisnya arteri, berarti nantinya kan dari koefisien-koefisien yang terkait itu tentu jenis jalannya. Untuk CESA-nya umur rencananya 5 tahun ya. Laju rencana dengan umur rencana yang hanya 5 tahun itu sudah diketahui umur beban lalu lintas akhirnya sekian. Tebal perkerasannya sekian gitu ya. Sekarang dilakukan pengujian dengan falling weight deflectometer dan juga Bent-Coleman beam, nanti dibandingkan mana lebih besar tebal lapis tambahannya yang didapatkan. Kemudian lendutan hasil pengujian ini berturut di tabel ini. Oke, ini falling weight deflectometer misalnya untuk kilometer kesekian, jadi ini pada jarak tertentu ya, pada jarak tertentu ini pada setiap 100 meter. Jadi tegangannya itu yang ditimbulkan tergantung dari bebannya, nanti di tabel di datanya akan ada data beban. Beban itu memberikan tegangan sekian. Nantinya bebannya yang akan ditentukan. Tegangan ini tergantung dari beban dibagi dengan luas bidang tekan, gitu ya. Yang kita mencari DF1-nya, data ini aja yang kita perlukan. Walaupun ada data ini untuk tambahan lainnya. Temperatur udara dan permukaan sudah temperatur udara dan permukaan ini diukur nanti di lapangan itu sebagai data. Kemudian kalau data hasil pengujian Bent-Coleman beam ini sama juga ya, cuma beban benda uji ini 8,2 ton atau 8,16 dibelatkan 8,2 ton. Lendutannya D1-nya itu jadi pada saat persis di bawah beban di bawah roda truk itu di set 0 semuanya. Kemudian pada saat sudah bergerak 6 meter D3-nya itu D3. Jadi D3 min D1 itu nantinya ya. Karena ini sudah di set 0. Ini juga logikanya ini sama logikanya ya. Atau mungkin dia kalau beda ini 31, sekian, lihat ikuti aja datanya. Ikuti saja datanya. Nah, penyelesaiannya kita lihat penyelesaian misalnya ini untuk falling weight deflectometer. Nanti kita ini lihat nanti untuk falling weight, ini Bent-Coleman beam, kita lihat yang falling weight deflectometer. Oke, lihat falling weight deflectometer. Oke. Nanti ini kan tegangan yang ditabelkan, dengan ditabelkan ini yang nantinya dihitung adalah yang diperlukan datanya adalah tegangannya sudah didapatkan, tegangan ini akan memberikan data beban. Ya, ini dibagi luas bidang tekan, itulah dapat bebannya. Dapat bebannya. Kemudian lendutan persis di bawah beban yang dihentakkan itu inilah DF1-nya yang belum mendapatkan koreksi. Temperaturnya nanti temperatur TU plus TP, ya itu kan nanti TU plus TP kan sudah bisa dihitung lah, itu TU plus TU. Kenapa dapat TT-nya sekian, sekian, TL-nya sekian. Nah, kita lihat coba ini. Kita kembali ke faktor temperatur, temperatur. Nah, ini salah satu contohnya asalnya ini ya. Contohnya, nah ini temperaturnya 20 cm. Tadi sudah ini. TU plus TP-nya misalnya, ntar dulu nih, agak hang dikit. 75 misalnya ini. TU per TP-nya katakanlah ini 31, ini 79, itu misalnya. 79 TU plus TP-nya. Kemudian berarti TBW-nya 36,5. TU plus TP-nya berapa itu? 79 ya. 79, ada di sini dia. Ini kan berarti 36, berarti di sini angkanya kalau saya isi supaya 79 dengan ada yang Bent-Coleman beam itu beda ya. Nah, ini yang diperlukan.
36,4 kita lihat ini. Ini kan 36,5 temperatur bawahnya. Nah, temperatur bawahnya dan TU plus TP-nya ini 79. Nah, ini 79. Temperatur bawahnya didapat sekian, temperatur tengahnya dapat sekian. Nah, itu sudah dapatkan di sini 39,2 temperatur tengahnya. Oke, 39,2 yang 39,3. Oke, ada pembulatan sedikit-sedikit atau nanti logikanya itu diinterpolasi. Kemudian TL-nya adalah sepertiga dari T dari TU, TT, TP, TT, TB. Jadi TL itu sepertiga dari temperatur permukaan TT, TB. Ini kan. Nah, ini sudah rumusnya. Nah, dia. Oh, tadi ya. Oke, rumusnya tadi. Nah, ini kan rumusnya. Nah, lihat lagi ke sini. Ya, di mana FT-nya ini akan tergantung dari TL. Ya, TL itu akan memberikan FT. Gitu ya. Ini dia. Nah, FT-nya itu kan tergantung dari TL tadi. Nanti rumusannya ini. FT ini tergantung dari TL. Berapa ketebalannya, hitung ini rumusnya, itu sudah didapatkan. Sudah didapatkan sekian. Kemudian koreksi temperatur karena musim panas, ini sekian. Nah, faktor koreksi beban, kita lihat faktor koreksi beban untuk falling weight, kita faktor koreksi beban, mana dia faktor ini falling weight, faktor koreksi beban ini dia 4,8 kali beban uji ton pangkat min 1. Jadi 4,8 dibagi beban. Ya. Kalau misalnya 4,8 dibagi 4,08 ya 1,1. Kalau ini 4,08 dibagi dengan 4,10 kan lebih kecil jadi. Nah, tinggal itu saja. Ya, jadi beban ini dibagi 4,08 dibagi beban ini. Ya. Kalau sama ya sekian. Nah, ledutan yang terkoreksi adalah ini dia DF1 ya sudah dapat DF1 ya kali FT kali CA kali ini. Itu dia, itu D yang terkoreksi di titik ini. Nah, titik 82 kilometer 82. Ini kilometer 82 100 dan seterusnya. Itu kemudian ini masing-masing D-nya, kemudian ini dikuadratkan. Nanti yang dicarikan sigma D dan ini sigma D kuadrat. Itu ya. Rata-ratanya ini jumlahnya dibagi titiknya 21, ini dibagi 21 dapat sekian. Bukan rata-ratanya. Jumlah titiknya. Standar deviasi sudah dihitungkan, nanti bawa ke rumusnya lagi, standar deviasinya. Rumusnya ini nanti standar, mana dia standar deviasinya. Namanya, mana dia? Oh. Nah ini nanti hati-hati di sini. Ya, jumlah titik ini pakai ke sini nanti D ini sudah dihitungkan. Sudah dihitungkan standar deviasinya. Itu ya. Standar deviasinya sudah dihitungkan ini. Ya, sudah dihitungkan standar deviasinya. Oke. Dengan data itu kemudian digambarkan kemudian tingkat keseragaman lendutan yang sudah dikoreksi, ya lendutan yang sudah dikoreksi ini digambarkan sesuai dengan kilometernya, ya kondisinya seperti ini, ada yang besar, kecil, atas, bawah, kemudian tingkat keseragamannya dihitung. Jadi S dibagi D rata-rata, oh sekian. Nah, sekian ini apa artinya? Apakah cukup baik atau tidak, kan sudah tadi tingkat seragamannya, mana dia tingkat keseragamannya, nah ini seragamnya. Nah, itu berdasarkan itu. Oke. Kemudian lendutan yang mewakili, ini sudah ikut rumusnya. Ya, lendutan yang mewakili, ya sudah, ini lendutan yang mewakili, tergantung dari jalan arteri ya, DR plus 2S ya, jalan arteri, itu ya. Kemudian, menghitung lendutan izin, nah tadi ikutan saja rumusnya juga, lendutan izin ya tinggal mengikuti saja. Lendutan izinnya tadi, di atas mungkin lendutan izinnya ya. Ini, nanti ya kita lihat gambarnya masing-masing saja. Nah ini dia, lendutan yang izinnya sudah ada, yang diizinkan, yang direncanakan, itu sudah didapatkan. Tebal ini jadi
Ini dengan sudah didapat sebelum overlay, setelah overlay, Anda tinggal lihat ke halaman yang terkait saja. Ya, Anda sudah bisa dapatkan itu, dengan bisa mendapatkan itu, Anda bisalah menghitung ini, pakai rumus di rumus sekian, tinggal rujuk-rujuk saja. Kemudian F0, faktor koreksi tebal lapis perkerasan, karena di sini temperaturnya di daerah ini sekian, ya. Kemudian ada rumus ini, ya dapat F0-nya sekian. Kemudian H-nya itu adalah HT-nya, H untuk apa namanya, H tebal overlay-nya itu adalah H0, ya, H overlay dikali dengan faktor koreksinya. Kebetulan di sini 1. Itu ya. Jadi untuk tebal overlay-nya itu last tone dengan modulus resilient sekian. Itu adalah 7,1 meter. Nah, kalau jenis campuran yang digunakan lebih tinggi kekuatannya, ini 3000 MPa kekuatannya dengan kekuatan 1000 kg, ya. Kemudian dipakai rumus koreksinya, kita lihat ini di halaman berapa? Halaman 7, ya, halaman 11 dan 12, lebih cepat saya. Halaman 11, oh ini dia. Ini. Pakai rumus koreksinya ini, boleh pakai rumus koreksi ini, atau pakai yang di sini, ya ini 0,85 tapi di sana 0,87 dipakai. Oke, 0,87 yaitu dipakai. Faktor koreksi itu dapatlah sekian. Jadi kesimpulannya dengan cara falling weight didapat 6,2 cm. Lapis overlay-nya. Ya, kalau dia menggunakan modul seresian 3000 MPa. Kalau menggunakan campuran yang modul seresian sekian 7,1. Tuh ya. Oke, itu untuk campuran apa namanya, pengukuran lendutan dengan falling weight deflectometer. Oke, kita sekarang dengan Benkelman beam. Kita kembali sekarang ini cari yang Benkelman beam. Teori Benkelman beam-nya ini apa nih? Iya ya. Ini Benkelman beam. Nah, ini ya. Ini Benkelman beam. Benkelman beam sudah ditabelkan. D1 di set 0, ini beban ujinya sudah diberikan. D3-nya hasil perhitungan. TU, TP, TD caranya sama seperti tadi, ya. 34,6 itu saya sih sudah saya tidak jelaskan lagi, sama prinsipnya, caranya seperti tadi. Kemudian faktor koreksi temperatur itu juga sudah, ini yang halaman 7 itu ya, halaman 7 faktor koreksi temperatur kan FT ini, faktor ini sama dengan yang tadi ini, faktor koreksi temperaturnya itu sama, ya, sama caranya. Oke, faktor koreksi temperatur, kemudian faktor koreksi agregat musim, ya, faktor koreksi beban. Nah, ini faktor koreksi beban ini beda, halaman 8, faktor koreksi bebannya berbeda. Ini ada di halaman 8, ini dia faktor koreksi bebannya. Sekian kali ini. Ini pakai rumus ini, faktor koreksi bebannya. Ini ya, faktor koreksi bebannya. Kemudian lendutan terkoreksinya inilah 2 kali D1 min 3. D1 karena di sini memang di set 0. Karena kedua kali ini karena perbandingan panjang lengannya tadi. Kali ini kali di kolom yang terkait. Bagus kolomnya di sini nomor kan, kolom ini angka kolom sekian kali sekian itu silakan ya. Ini adalah D masing-masing, DB masing-masing. Ya, kemudian ini di D kuadratnya. Ini jumlahnya. D, sigma D ini sigma dari D yang sudah dikuadratkan. Itu juga hampir sama dengan tadi. Ya, hampir sama caranya. Kemudian tingkat keseragamannya juga ya antara ini dengan ini. Antara HSTA dengan itu. Itu tingkat keseragamannya. Kemudian faktor keseragaman tinggal Anda mengikuti, hitung, ini sudah di halaman 10 itu sudah ada, tinggal mengikuti angka-angkanya. Lendutan yang mewakili itu sudah ada juga, ya. Rumus untuk ini, rumus untuk D rencana atau D setelah overlay itu sudah ada di halaman 13, tinggal pakaikan berdasarkan CESA-nya yang sudah ditentukan. Jadi CESA-nya dianggap Anda sudah bisa menghitung sendiri. Kemudian bas lapis tambahannya ini tinggal menggunakan rumusnya juga. Ya, nanti ini ada koreksi juga. Ya, ada koreksinya. Koreksinya tergantung dari temperatur rata-rata tahunan.
Ya, pakai temperatur rata-rata tahunannya sekian, nantinya itulah dipakai mengoreksi H0-nya. Kemudian dapatlah HT-nya itu H0 yang dikoreksi, itulah HT. Misalnya 7,3 cm ya untuk yang standar. Kalau dipakai yang 3000 MPa, ini 2000 MPa, faktornya 0,87. Nah, tadi kan sudah 0,87, mestinya 0,85 aja, 0,87. Lihat itu tadi sudah di halaman apa ya, tercantum 85 tabel 7 ya, tabel 7. Satu ini tabel 7. Yang tadi sudah itu. Nah, ini ya. Ini mau pakai rumus ini faktor koreksinya ataukah pakai, tapi kalau di sini 0,85 dipakai, kalau di sini berapa ini? 0,87 ya, mungkin selip sedikit itu ya. Dapatlah 6,4. Nah, kalau dihitung dengan Bell-Campbell beam, overlay-nya diperlukan 7,3 cm kalau memakai campuran dengan modul series sekian, atau 6,4 cm dengan campuran modul series 3000 MPa. Itu kalau Bell-Campbell beam. Kalau tadi dengan full wheel drive itu 6,2 ya, 6,2 tadi ya, mana dia? 6,2. Nah, itu ya 6,2. Jadi di situ saja bedanya hanya lagi 0,2 cm bedanya. Sedangkan kalau alatnya jauh lebih sederhana yang Bell-Campbell beam. Ya, di Indonesia kita banyak pakai Bell-Campbell beam saja. Falling weight diffractometer terbatas dipakai ya. Ini ada catatan di sini ya. Dilihat di halaman 23 perbandingan tebal overlay lendutan FID 6,2 cm ya. Perbedaannya 6,4 dengan 6,2 hanya 0,2 cm. Jadi tidak terlalu besar bedanya. Jadi pada prinsipnya sama saja. Sehingga kalau kita milih ya pilih Bell-Campbell beam saja karena alatnya lebih sederhana. Itu ya. Nah, ini sudah tadi ya. Ini sudah semuanya sudah dijelaskan tadi, ya. Anda silakanlah baca-baca kembali, ya baca-baca kembali. Kemudian ini apa ini? Nah, ini saya ingin melengkapi materi ya ini dengan perkembangan dari faktor ekivalen atau angka ekivalen ya, atau angka ekivalen atau vehicle damage factor. Vehicle angka ekivalen ini atau angka ekivalen ini yang sudah kita pelajari di analisa komponen tahun 87. Ini yang kita pelajari. Kemudian berkembang tahun 2002, ini ya 2002 ya. Begini sudah kita pelajari. Ada yang ini yang sumbu tunggal, yang tandem di yang sumbu ganda di Lamperandi, tapi ini tidak ada penjelasannya. Ya karena sulit menelusuri, ya toh juga kita akan pakai yang terbaru. Nah, inilah yang terbaru. Ya. Sumbu tunggal roda tunggal ini yang terbaru. Tadi sudah nanti pakai yang ini. Ya. Sumbu dual roda ganda itu ya sama-sama dengan sumbu tandem, sama dengan sumbu tandem ini sumbu tridem ya, sumbu tridem roda ganda. Itu ya. Itu dari angka ekivalen. Kemudian perkembangan distribusi beban. Distribusi bebannya seperti ini. Untuk yang tahun 87 sudah Anda pelajari dan membuat tugas. Kemudian nantinya pakai yang ini. Ini perkembangan terbaru. Ini saya dapat dari tugas akhir mahasiswa S2 yang bekerja di PU kebetulan. Bekerja di PU. Ini jenis kendaraannya sekarang dikategorikan seperti ini. Ya, kodenya, kode sumbunya ini seperti ini. Ini kode sumbu. Ini golongan tipenya ikuti ini. Ini kode sumbunya. Ya, kalau 1,1, kalau 1,2, 2 ini double. Kalau 1,2 ini 2 ini berarti ini yang sumbu double. Ya, kalau ini ya ini 2,2 yaitu ya 1,2,2 itu tandem dia. Itu satu tandem ya. Ya 2,2 itu tandem dia ini. Ini 2,2 ini 2 double begini ada dua set di sini. Ya ini kalau 2 ini hanya sumbu ganda saja, ini sumbu ganda yang tandem. Itu ya, ini tandem sehingga ada ini tandem. Ini 2,2 itu bedanya 2,2 dengan 2,2. Ini tandem itu ya. Oke, nanti itu ini dari yang tahun 2004.
dapatkan dari peraturan yang tahun 2004, ya ini yang perkembangan yang baru. Kemudian konfigurasinya, nah ini untuk sumbu ini, tadi kan sudah sumbunya ini dia di sini sumbunya. Penyebaran bebannya begini, makanya pada soal yang apa ya, yang pertama itu saya membagi persen-persennya begitu rupa supaya Anda ya ada hitung-hitungan ke mana beban sumbu itu dibebankan. Untuk tiap jenis kendaraan, ya konfigurasi sumbu ini sudah standar ini. Jadi beban totalnya berapa, beban totalnya berarti ke depan berapa, ke belakang berapa. Nah ini dengan diketahui berapa beban di as depan, berapa beban di as belakang, kan Anda sudah bisa menghitung angka ekivalennya. Ya, angka ekivalen akibat beban ini tambah akibat beban ini tergantung dari hasil survei lalu lintas dan ketentuan soal. Jadi angka ekivalen jumlah dari ini. Distribusinya kalau misalnya, beban totalnya maksimum sekian, kesekian persen ke sini. Itu dia pembagiannya. Ikuti pembagiannya ini. Oke ya. Nah ini katanya tahun 83, tetapi dalam appraisal 2015 saya tidak sempat telusuri dari mana sumbernya, tapi dari tesis mahasiswa itu ya kita pakai. Ya, kadang-kadang kita dapat ininya, dapat infonya ya dari teman-teman mahasiswa yang kerja di PU. Itu ya, baru dapat tambahan lebih cepat kita dapatnya. Oke, dengan tambahan itu berarti ya perubahan ada terhadap angka ekivalen, konfigurasi sumbu, ikuti peraturan ini. Ketentuan yang lebih baru ini. Untuk tugas, nah ini tugas. Tugas ini sudah memakai sistem yang tadi. Ini jumlah lalu lintasnya, TUTP, oke. Kemudian beban sumbunya ini sudah. Beban sumbunya sudah yang terbaru. Nanti ekivalennya juga Anda harus hitung yang terbaru. Jadi tugas ini silakan Anda nantinya baca-baca, nanti kemudian nanti asdosnya bisa membantu. Hubungi salah satunya Eges atau timnya dengan DKK itu Eges yang salah satunya biasanya saya kontak-kontak. Oke, saya kira sekian untuk kuliah materi ini ya. Kita kalau ada pertanyaan ya kita bisa diskusikan dan tugas sudah supaya segera mulai dikerjakan. Nanti kapan dikumpul nanti kita sepakati. Sekian dan terima kasih.